ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dan malam hari ini kita akan membahas Al-Faslus Sabi, fasal yang ketujuh tentang adabul ukhuwati fillah wal hubbu wal bughdhi fihi subhanahu wa ta'ala, yaitu adab etika persaudaraan karena Allah Ta'ala, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Di dalam kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata begini: Al-muslimu bi hukmi imanihi billahi ta'ala la yuhibbu idza ahabba illa fillah. Kata beliau, al-muslimu seorang mukmin bihukmi imanihi billahi ta'ala, disebabkan karena hukum keimanan ia kepada Allah Ta'ala, la yuhibbu, ia tidak mencintai, idza ahabba, ketika ia mencintai, illa fillah, kecuali karena Allah. Jadi ini dasar dalam kita mencintai saudara kita adalah karena Allah. Kenapa kita perlu membangun cinta karena Allah? Karena ternyata memang yang menjadikan seseorang nanti mendapatkan apa yang disebut dengan halawatul iman itu ketika seseorang itu cinta dan benci karena Allah. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda seperti ini: Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal, tatkala tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan apa yang disebut dengan halawatal iman, yaitu manisnya iman. Dan kita ini kan kelihatannya sukanya yang manis-manis kan Bapak ya? Atau sudah meninggalkan yang manis Bapak? Nah, halawatul iman, manisnya iman. Nah, syarat tiga itu apa? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai daripada kecintaan ia kepada selain keduanya. Kira-kira kita sudah mampu menghadirkan ini atau belum Pak? Nah, parameternya adalah ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan antara ketaatan kepada Allah dengan hawa nafsu kita. Misalnya jelang-jelang maghrib seperti ini sudah siap-siap pakai baju koko, pakai peci, udah pakai sorban segala, tiba-tiba ada telepon dari anak kita bahwa ia sebentar lagi sampai rumah kita, dan sekaligus anak kita bersama dengan cucu kita. Itu yang menjadi pertanyaan, kira-kira kita tetap ke masjid atau ke masjidnya dipending dulu Pak? Halo.
Nah, di situ kelihatan apakah kita lebih mencintai Allah atau lebih mencintai kepada selain manusia. Kenapa saya beri contoh anak? Karena memang anak ini yang disebut oleh Allah dalam surat 64, surat At-Taghabun, itu di ayat 14 dan 15. Di 15 itu Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Di situ Allah menyebutkan dua yang jadi ujian. Yang pertama adalah amwal, harta, dan yang kedua adalah aulad, anak. Dan itu disebut satu paket. Karena apa? Ketika seseorang punya harta melimpah tapi enggak punya anak, kebahagiaannya sempurna atau berkurang? Berkurang. Orang punya anak banyak tapi hartanya kurang, kebahagiaannya utuh atau berkurang? Berkurang. Maka Allah sebutkan amwal wal aulad, fitnah sebagai ujian. Maka jikalau kita bisa mengedepankan Allah, yakinlah kita akan mendapatkan halawatul iman. Jadi kita bisa berkata kepada anak kita, "Nah, ayah mau ke masjid dulu, nanti setelah dari masjid kita ketemu." Tapi kan ada juga orang, sebagian saudara-saudara kita, ketika imannya sedang mengalami degradasi, ketika mendapatkan pilihan seperti itu, justru yang dipilih adalah anak, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi misalnya mau infak agak banyak, tiba-tiba ada teman kita miss call, Pak. Kita telepon balik, ternyata pulsa kita habis. Yang menjadi pertanyaan, uang yang sudah kita siapkan untuk infak itu kita tetap infakkan utuh atau kemudian kita bagi separuh untuk infak, separuh untuk beli pulsa? Kira-kira yang mana, Pak? Diinfakkan, insyaallah. Berarti pengajiannya berhasil, Pak. Pengajiannya berhasil. Jadi ini pilihan-pilihan seperti ini yang menunjukkan apakah kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau justru mencintai kepada selain Allah dan Rasul. Yang kedua yang terkait dengan bab yang kita bahas adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang itu cinta kepada orang lain atau membencinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tahu? Ada orang mencintai saudaranya itu ada motif-motif duniawi. Akrab sama orang lain, saling mencintai karena urusannya urusan bisnis. Akrab sama orang lain karena memang ternyata dilatari karena faktor primordialisme. Satu suku. Karena sama-sama Jawanya, sama-sama Sundanya, sama-sama Padangnya, sama-sama Purworejonya, atau daerah-daerah yang satu daerah dengan kita. Tapi orang yang ia cinta dan benci karena Allah, dipastikan ia akan mendapatkan manisnya iman karena ia mendapatkan sebuah kenikmatan, merasa lapang, berinteraksi dengan siapapun dia nyaman karena ia motifkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahullah. Jadi ketika seseorang itu benci kepada kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran tersebut. Dan orang pernah mengalami masa-masa kufur terhadap agama Allah, ingkar kepada Allah, setelah itu Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka setelah itu ia tidak ingin jatuh lagi pada kekufuran sebagaimana ia tidak ingin jatuh pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang dulu dihadirkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semuanya sejak kecil itu muslim. Ada yang mereka masuk Islamnya di usia-usia yang sudah dewasa, usia tua, itu banyak. Yang masuk Islamnya terlambat itu banyak. Ada Abu Sufyan bin Harb, ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Amr ibnul As, dan yang lainnya. Kalau nanti dari sahabat-sahabat Ansar banyak juga, ada Usaid bin Hudayr dan beberapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lain. Dan mereka tidak ingin kembali jatuh kepada kekufuran.
seberat apapun ujian itu. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Malik. Nanti kalau bapak-bapak sekalian membaca surat Luqman, itu ada ayat yang berbunyi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau keduanya, kedua orang tua kita memaksa Anda ala an tusyrika bi, agar engkau menyekutukan aku, ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berinteraksilah engkau, temani kedua orang tua kamu ma'rufa, dengan cara yang baik. Imam Ibnu Katsir itu menuturkan, Sa'ad bin Malik itu berkata, aku adalah seseorang yang sangat mencintai ibuku. Tapi ketika ibuku mendapati aku telah berislam, ibuku justru membenciku dan bahkan merayuku bagaimana agar aku mau kembali kepada agama lamaku. Sampai ibuku melakukan apa yang disebut dengan aksi mogok makan. Jadi saya ingin mengatakan juga, aksi mogok makan itu bukan perkara baru, Pak. Tapi pada masa sahabat itu sudah ada yang dialami oleh sahabat namanya Sa'ad bin Malik. Tapi disinilah terjadi pertarungan keimanan. Apakah setelah ia diselamatkan oleh Allah dengan godaan seperti itu, pokoknya saya tidak mau makan sebelum engkau balik lagi ke agama lama engkau. Ini kan ujian yang berat. Maka Allah turunkan itu, gak ada ketaatan. Sehingga pada waktu itu Sa'ad bin Malik berkata, Ummi, sekalipun engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu satu persatu keluar dari raga Ummi, maka aku tidak akan kembali lagi ke agama lamaku. Aku tetap memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tetap berislam. Maka apa yang terjadi setelah itu? Ibunya mau makan atau tetap gak mau makan, Pak? Akhirnya mau makan. Karena kalau gak makan, mati. Jadi memang itu adalah ujian, Pak. Ujian. Jadi zaman sekarang kalau kita mampu menggapai itu, dipastikan kita mendapatkan apa yang disebut dengan halawatul iman. Setelah itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata begini, wala yubghidu idza abghadha illa fillah, dan ia tidak membenci ketika ia membenci melainkan karena Allah. Benci kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orangnya, tapi karena ia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang Allah menyuruh kita untuk kita benci, untuk kemudian kita ubah dengan kebaikan. Wali annahu la yuhibbu illa ma yuhibbullahu wa rasuluh, karena sesungguhnya ia tidak mencintai kecuali apa yang Allah Rasulnya cintai. Wala yakrahu illa ma yakrahullahu wa rasuluh, dan ia tidak membenci kecuali apa yang Allah dan Rasulnya benci. Fahuwa idzan bihubbillahi wa rasulihi yuhibbuh, maka ia dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai, ia mencintai. Wa bibughdihima yubghidu, dan dengan kebencian kepada keduanya maka ia membenci. Itu didasarkan pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Ini kalau ada infokusnya nanti saya bawa laptop saja, Pak, biar kitabnya kita baca bersama, kan lebih enak ya. Jadi kalau ada laptop, kira-kira ada infokusnya, nanti ngajinya di sini semua atau tetap begini, Pak, nanti? Halo? Ngajinya ke sini semuanya atau tetap seperti ini? Hah? Biasanya agak ke sini ya? Oh gitu. Jadi nanti pas pertemuan yang akan datang kita bisa sorot ya kitabnya. Saya ada kitabnya, ada PDF-nya, jadi bisa kita sorot biar kita bisa lihat bersama-sama sambil belajar bahasa Arab juga, kan, Bapak ya gitu. Kan bahasa Arabnya sudah lancar semuanya atau masih proses, Bapak?
Masih proses ya, Masya Allah. Nanti insya Allah dengan sering-sering kita membaca narasi bahasa Arabnya, insya Allah cepat itu. Wa daliluhu fi hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari itu semua adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal imana. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, ia memberi karena Allah. Karena orang memberikan motifnya macam-macam kan Pak ya. Ada yang karena Allah, ada yang karena udang di balik bakwan, ada yang karena riya, ingin dipuji oleh orang lain. Tapi ini adalah wa a'ta lillah. Ia memberi itu kalau dalam term fikih itu jenisnya banyak. Ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak, ada yang namanya zakat, ada yang namanya wakaf, ada yang namanya hibah, ada yang namanya hadiah, dan beberapa yang lainnya. Nah itu jelas harus karena Allah. Wa mana alillah, dan ia menahan karena Allah. Lazimnya kalau ada orang yang tidak mampu, itu kan kita bantu. Tapi ini khawatir, kita tahu ini orang nggak amanah ini, sukanya memakan hal yang diharamkan oleh Allah, minum-minuman keras misalnya. Ini kalau kita kasih pasti diberikan, digunakan untuk membeli minum-minuman keras, maka kita menahan karena Allah. Kita menahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Faqad istakmalal iman, maka ia telah menyempurnakan iman. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Inna haulal arsy manabira min nurin. Sesungguhnya di sekitar arsy itu ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun libasuhum nur. Di atas mimbar itu terdapat satu kaum yang libasuhum nur. Baju-baju mereka itu juga dari cahaya. Tidak hanya bajunya, wujuhum nur, wajah-wajah mereka cahaya. Laisu bi anbiya'a wala syuhada, mereka bukan para nabi dan juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kira-kira kita ingin masuk dalam kelompok ini atau enggak, Pak? Ingin kan? Tapi yang menjadi pertanyaan, lantas siapa mereka? Tapi sebelum saya menyebutkan siapa mereka, saya ingin lanjutkan hadisnya. Yubghituhumun nabiyuna wasyuhada. Jadi para nabi dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu cemburu, Pak. Ghibtah itu sebenarnya ia menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, tapi ia ingin mendapatkannya dan ia tidak menginginkan hilangnya nikmat itu. Itu namanya ghibtah. Kayak dulu sudah kita pernah bahas itu. Ini bagi yang nggak hadir, kita jelaskan seperti itu. Itu namanya ghibtah. Beda dengan hasad. Hasad itu orang menginginkan hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Tapi kalau ghibtah tidak. Ia ingin mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, akan tetapi dia tidak menginginkan hilangnya nikmat itu, tapi ia hanya menginginkan nikmat itu saja. Sama-sama dapat nikmatnya, Pak. Maka kata yang digunakan oleh Rasulullah SAW bukan yahsudu, tapi adalah begitu. Yaghbitu, bukan begitu. Yaghbitu an-nabiyuna wasyuhada. Faqalu, lalu mereka para sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah,
sifhum lana, sifati mereka untuk kami ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul berkata, siapa mereka yang mendapatkan fasilitas, bajunya bercahaya, wajahnya bercahaya, wajahnya nur, yaitu disebutkan yang pertama adalah al-mutahabuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Dan cinta kita itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita verbalkan. Kalau dulu saya zaman-zaman kuliah itu, kalau kita berkata sama teman kita, kalau lama nggak ketemu itu, kita sering mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Tapi karena kan kita pakai bahasa Arab, uhibbuka fillah. Ini tapi kalau nggak tahu ini bahaya juga loh Pak. Laki sama laki kok aku mencintai kamu gitu kan. Tapi ini ada kata fillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbuka fillah. Nah, ini yang pertama, al-mutahabuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ikatan kita bersama-sama menjadi jamaah di masjid, saling mencintai, dan dari mahabbah itulah nanti kita akan muncul saling ta'awun, saling kita bekerja sama satu dengan yang lain. Kita akan menghadirkan apa yang disebut dengan at-takaful, saling solider satu dengan yang lainnya. Tapi yang namanya ukhuwah itu memang harus ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu namanya yang disebut dengan at-ta'aruf, saling mengenal. Tapi saya yakin insya Allah semua yang hadir, yang tinggal di Harapan Baru Regency ini, semua jamaah sudah kenal namanya semuanya. Insya Allah Pak? Halo? Sudah kenal semua itu sebagian Pak? Sebagian itu sebagian besar atau sebagian kecil? Ini kira-kira kalau sebelah kanannya itu biasanya tahu namanya atau nggak tahu namanya Pak? Kalau sebelah kanannya insya Allah tahu itu. Tapi kalau yang agak jauh-jauh itu mulai nggak tahu itu. Nah itu perlu Pak, ta'aruf. Ta'aruf itu kita saling mengenal. Namanya siapa, tinggalnya di jalan mana, jalan apa. Kalau Nusa Indah berapa? Nah itu perlu tahu. Ya kan? Nanti aslinya dari mana? Aslinya dari mana itu nanti membantu kita dalam banyak hal. Karena apa? Dengan kita mengetahui dia aslinya mana, itu kita mengetahui sebagian dari karakteristik saudara kita. Oh, saya orang Solo. Nah, kalau berkata sama orang Solo, hati-hati Pak, jangan keras-keras, nanti dikira marahi Pak. Iya kan? Bapak dari mana? Oh, saya dari Medan. Nah, ini kalau keras-keras enteng saja Pak. Ya, itu kan cara kita mengenali karakteristik saudara kita dengan mengetahui dari mana ia berasal. Sekalipun karakter-karakter misalnya yang keras atau tegas atau apa Pak, itu dia akan runtuh ketika ia sudah belajar agama seperti ini. Maka kita akan dapati saudara-saudara kita yang marganya itu marga, maaf ya, Sumatera Utara, itu ketika sudah ngaji seperti ini, itu bisa jadi dia lebih lembut dari orang Solo Pak. Karena apa? Karena dia sudah ngaji. Jadi karakteristiknya sudah terbentuk dengan nilai-nilai Islam, dengan karakteristik Islami. Itu sahabat dulu juga pelan-pelan berubah Pak. Pelan-pelan berubah. Jadi ini. Nah setelah itu tanya profesinya. Profesi itu penting Pak. Kalau profesi itu tahu, kita akan banyak ngirit hal Pak. Ngirit banyak hal Pak. Ya kan? Bapak apa profesi? Oh saya di PLN. Saya bagian teknis. Ya udah, kalau ada urusan listrik telepon saja, bisa silaturahim ke rumah saya, nanti saya jemput. Ini ada sedikit masalah yang trouble di listrik saya. Itu paling taktik selesai Pak. Kira-kira kalau dia yang ngerjain, insya Allah kita bayar atau insya Allah gratis itu Pak itu? Ya Masya Allah luar biasa Pak. Jadi banyak hal yang kita akan bisa petik manfaatnya ketika kita kenal dengan saudara-saudara kita. Karena apa? Dengan hadirnya, setelah kita ta'aruf mengenal itu akan muncul namanya at-tafahum, saling
Dari at-tafahum nanti muncul apa yang disebut dengan at-ta'awun, saling bekerja sama. Dari at-ta'awun nanti muncul apa yang disebut dengan at-takaful, saling bersolidaritas. Jadi ini fasilitas kelompok pertama yang disiapkan, mimbar dari cahaya, bajunya bercahaya, wajahnya bercahaya, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, al-mutajalisuna fillah, orang-orang yang saling duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita semua insyaallah yang duduk di sini tidak ada motif apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dapat mendapatkan fasilitas itu. Amin insyaallah. Al-mutajalisuna fillah. Makanya pengetahuan kita tentang fasilitas itulah jangan kita lewatkan. Kalau ada majelis di Masjid At-Taqwa ini kita lewatkan. Hadir Pak. Apalagi kita sudah hidup di zaman kayak gini, hidup di akhir zaman, fitnah-fitnah sangat luar biasa. Pokoknya hadir. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Saya nggak pernah nyindir kalau ada yang ngantuk Pak. Nggak apa-apa. Yang penting ngaji dulu gitu. Karena memang jamaah itu kan memang ya ada yang ketika masuk ke masjid seger itu sehingga bisa ngaji dari awal sampai akhir. Ada yang agak capek nggak apa-apa lah gitu, ngantuk 10 menit setelah itu ngaji gitu kan. Tapi ada juga yang ngantuk separuh ngaji, separuh ngantuk itu, separuh tidur. Tapi ada yang kadang-kadang tidur dari awal sampai akhir Pak itu. Tapi insya Allah di sini nggak ada lah. Mutajalisun fillah. Ini kan sebenarnya ibadah-ibadah yang simpel, tapi punya manfaat yang sangat luar biasa. Satu lagi, wal mutazawiruna fillah. Orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Ini yang kelihatannya agak kurang Pak. Agak kurang. Apalagi sekarang ini di era digital kan. Era internet. Ya kan? Kita kan lebih mengutamakan fasilitas HP kalau ada apa-apa daripada kita silaturahim ke rumahnya kan? Biasanya kalau ada apa-apa via telepon atau kemudian kita silaturahim ke rumahnya Pak? Telepon. Ya telepon penting, tapi memang perlu kita agendakan silaturahim. Zaman sekarang ini Masya Allah, bahwa silaturahim itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang banyak orang mengatakan ini sesuatu yang berat. Kalau sudah ada teknologi HP masih datang ke rumah, ganggu. Enggak, silaturahim itu manfaatnya banyak. Hadisnya masyhur, man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa insya'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Siapa orangnya yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Saya ingin cerita sedikit. Ada seorang engkong-engkong Pak. Kalau engkong kan berarti dia orang Betawi kan. Ketika meninggal itu usianya 128 tahun. Istrinya ketika meninggal usianya 117 tahun. Nah, jelang-jelang wafatnya ada seorang ustadz yang tanya. Ini mutawatir Pak. Ini nggak ngarang Pak ya. Jadi engkong ini sempat ditanya sebelum wafatnya, engkong apa rahasianya kau punya usia panjang dan sehat? Dan umur engkau kelihatannya barokah sekali. Beliau katakan, rahasianya hanya ada dua. Yang pertama, orang tua. Saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala punya orang tua yang saleh. Ayah dan ibu saya saleh dan saleh. Kedua orang tua saya ini memberikan pendidikan yang baik kepada saya, mengajarkan nilai-nilai Islam yang sangat baik dan sangat memperhatikan masalah ibadah salat. Dan ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Perhatikan salat anak-anak kita. Di banyak tempat saya selalu berkata, kita bersyukur banyak majelis-majelis ilmu di masjid, tapi sayangnya yang hadir rata-rata S2 dan S3, sudah sepuh dan sudah sangat sepuh. Ya kan Bapak ya?
Yang muda-muda ada lah, tapi bisa dihitung jari kan. Tapi ini rata-rata kan sudah semua kan. Maka kita sebagai seorang ayah, bagaimana kalau anak kita ada di rumah, gerakkan ia, motivasi ia, bagaimana agar ia juga mau ke masjid. Beda lagi kalau pas tidak ada di rumah kan. Kalau pas ada di rumah, motivasi dia untuk pergi ke masjid. Nah, di samping kita memberikan motivasi, dan ini adalah bentuk ikhtiar zahir, lakukan ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu adalah sering-seringlah memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, surat 14 ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Insyaallah hafal semua lah. Masa enggak ada yang hafal? Rabbi ij'alni, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku muqimas salati, orang yang mendirikan salat. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah terlebih dahulu agar dirinya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mendirikan salat. Ini kalau pakar pendidikan Muslim, rata-rata mereka mengatakan inilah konsep keteladanan dalam mendidik anak. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita berhasil, pastikan kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka Nabi Ibrahim itu kemudian belum minta kepada Allah agar dirinya dijadikan sebagai orang yang mendirikan salat, baru setelah itu beliau mengatakan wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunan. Beliau tidak menggunakan kata wa auladi, wa min auladi, tapi menggunakan kata wa min dzurriyyati. Maka lihat anak-anak Nabi Ibrahim itu jadi semua. Siapa yang tidak kenal Nabi Isa dan Nabi Ismail alaihissalam? Dua-duanya jadi nabi. Dzurriyyahnya di level cucu itu juga jadi nabi. Siapa Pak? Yakub. Di level cicitnya itu juga jadi nabi. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti keturunannya lagi dari jalur Ismail, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekalian. Jadi pastikan kita harus selalu memberikan keteladanan bagi anak-anak kita. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Hadis berikutnya terkait dengan masalah ukhuwah, masalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah adalah hadis yang masyhur. Hadis ini sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang Allah akan menaungi mereka pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini masyhur kan ya. Nah, siapa mereka? Yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Pastikan setiap kita ini adalah pemimpin, ya kan? Setiap kita pemimpin atau tidak, Pak? Paling tidak pemimpin di level rumah tangga. Jadilah menjadi ayah yang adil. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kita temukan juga ada ayah, ada ibu yang maaf zalim terhadap anak-anaknya. Ia tidak adil, punya anak 3 atau punya anak 4 atau punya anak 5, 1 ganteng, yang kedua ganteng sekali, yang ketiga sangat ganteng sekali. Yang menjadi pertanyaan, nanti kemana-mana yang diajak yang mana, Pak? Halo? Punya anak 3, 1 pinter sekali, 1 lagi sangat pinter sekali. Nanti kalau di masjid itu yang dibicarakan yang pinter, sangat pinter, atau sangat pinter sekali, Pak. Itu sering kita zalim. Hadirkan keadilan pada anak-anak kita. Imamun adil. Nah, imam pemimpin itu juga dia punya leveling.
Dan kepemimpinan ini memang punya peran penting di dalam melakukan amar ma'ruf nahi. Maka sering saya sampaikan, sebenarnya orang-orang yang menjadi pemimpin di tengah masyarakat itu orang-orang yang tahu agama, Pak. Kalau kita belajar dari sejarah, dulu yang jadi khalifah itu kan orang-orang yang paham agama semuanya, Pak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kan khalifah, itu kan sekelas presiden. Ada sahabat Umar ibn Khattab, kemudian ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali. Ketika kemudian mereka toh nanti menunaikan ibadah haji, itu yang ditunjuk menjadi PLT itu juga orang yang paling paham terhadap agama. Contoh misalnya ada satu riwayat, dulu kalau sahabat Umar ibn Khattab itu beliau sedang menunaikan ibadah haji, itu pemerintahan khalifah itu, kekhilafan itu nggak boleh kosong pemimpin. Sama Utsman bin Affan kalau pas menunaikan ibadah haji, Madinah itu nggak boleh kosong. Maka siapa yang ditunjuk oleh sahabat Umar, yang ditunjuk oleh sahabat Utsman bin Affan, ketika mereka waktu jadi khalifah sedang menunaikan ibadah haji, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin, kenal Zaid bin Thabit kan, ya? Ini seorang anak muda yang terkenal dengan kecerdasannya, hafizul Quran. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau itu sempat mengulang 2 kali hafalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Dan beliau ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya jasa besar dalam kehidupan kaum muslimin, terutama tentang Al-Quran. Karena beliau adalah sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada Zaid bin Thabit. Tapi beliau juga sekretaris. Jadi yang menulis surat-surat ke raja-raja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu punya kecerdasan luar biasa. Terutama beliau punya kecerdasan dalam bahasa. Kalau belajar bahasa itu sebentar dia langsung paham, Pak. Karena otak kita ini kan juga macam-macam kan. Ada yang tipologinya itu ngafal, ada yang tipologinya itu menganalisa. Tapi ada tipologinya yang dua, ngafalin kuat, menganalisa juga kuat. Tapi ada juga yang dua-duanya nggak kuat juga, Pak, itu. Jadi yang sekalian rahimakumullah, yang pertama adalah imamun adil. Ini nggak usah panjang-panjang penjelasannya, Pak. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun itu pemuda. Pemuda itu kalau Ustaz Muhammad Ali As-Sabuni itu punya kitab namanya Az-Zawajul Islamil Mubakkir, pernikahan dini dalam perspektif Islam. Saya ada kitabnya di rumah. Itu ketika beliau menjelaskan makna ya ma'syarasy syabab, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Itu beliau mengatakan syab itu adalah mereka yang usianya antara 18 sampai 30. Ya sebagian masih masuk lah itu ya. 18 sampai tapi ini kan minoritas di sini. Nah, itu kok dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dapat fasilitas naungan Allah. Setelah itu adalah warajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid, selalu yang dia ingat adalah nilai-nilai kemasjidan. Ketika ia di masjid, nilai-nilai kemasjidan itu dia pegang. Ketika dia keluar dari masjid, nilai-nilai kemasjidan itu dia juga pegang. Hatinya selalu tertambah dengan masjid. Masjid adalah simbol untuk sujud kepada Allah, simbol untuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ini yang terkait dengan tema kita pada malam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahaba fillahi fajtama'a ala dhalika wa tafarraqa alaihi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 orang. Ini ada ibu-ibu, Pak, di sana. Ada ibu-ibu? Ada.
Nah, karena ada ibu-ibu, saya ingin berkata begini. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan warojulan, rojulan itu kalau secara etimologi itu artinya orang laki-laki, Pak. Ini bukan berarti kalau yang perempuan tidak. Perempuan sudah masuk di dalamnya. Ini kalau dalam kajian ilmu sastra disebut dengan uslubut taglib. Laki-laki disebut, tapi perempuan sudah include di situ. Artinya laki-laki sama laki-laki yang mereka berhimpun dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wanita, dua orang wanita yang mereka berhimpun dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pasangan suami istri yang ia berhimpun karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisahnya ya macam-macam lah. Ada yang karena kematian, tapi bisa jadi karena ada hal yang tidak cocok di antaranya. Pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azza. Setelah itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang ia berzikir kepada Allah khalian di waktu sunyi, fafadat ainah, maka kedua air matanya itu meleleh. Kedua air matanya itu meleleh. Nangis, Pak. Di malam hari, di penghujung malam, ia berzikir kepada Allah. Lalu dia melakukan muhasabatun nafas, mengaudit amal-amal keburukan yang pernah ia lakukan. Lalu ia nangis-nangis bertobat kepada orang seperti ini nanti mendapatkan naungan Allah. Berikutnya adalah wa rajulun da'athum ra'atin datu hasabin wa jamal faqala inni akhafullah ta'ala. Ini yang berat. Seorang laki-laki yang ia diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk melakukan perbuatan zina, tapi ia mengatakan inni akhafullah, aku mencintai Allah. Tapi saya harus kata, tolong ini jangan dicita-citakan Bapak ya. Kapan saya bisa mengamalkan hadis ini, jangan Bapak ya. Gitu. Karena ini masalah takdir Pak itu. Ada satu kisah. Ada seseorang yang hidup pada masa kekhilafan namanya Abu Bakar Al-Miski. Saya nggak tahu ini riwayat bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar atau tidak. Anak muda namanya Abu Bakar Al-Miski. Dia punya profesi pedagang eceran, door to door, Pak, menawarkan barang dagangannya. Sampailah ia di rumah seorang wanita yang punya kedudukan dan cantik sekali. Dia sendiri. Nah, kebiasaan ia itu kalau menawarkan itu tidak masuk rumah. Tapi wanita yang punya kedudukan dan sekaligus cantik ini merayunya bagaimana agar pemuda yang namanya Abu Bakar Al-Miski ini masuk rumahnya. Akhirnya berhasil, Pak. Pemuda itu masuk rumah dan setelah masuk rumah ternyata pintunya langsung digembok. Dan wanita tadi kemudian merayu bagaimana agar Abu Bakar Al-Miski ini mau melayani sang wanita tadi. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita mendapatkan godaan seperti itu, kita lulus atau lolos, Pak? Masya Allah. Apa yang terjadi pada Abu Bakar Al-Miski, Pak? Apa yang ia lakukan? Ia pura-pura mau melayani. Tapi ia mengatakan, saya siap melayani Anda tapi ada satu syarat. Izinkan aku untuk membersihkan tubuhku. Ya, silakan. Nah, ia masuk ke kamar mandi, tapi kamar mandinya kan ini pada masa dulu kan tidak seperti hari ini, Pak. Ya kan? Nah, ketika ia berada dalam tekanan wanita itu, dia tidak bisa berpikir. Tapi ketika ia berada di kamar mandi sendiri, dan kemudian dia disitulah dia mencoba untuk mencari jalan. Bagaimana agar saya bisa melepaskan diri saya dari jebakan zina wanita tadi. Ia mulai lihat ke arah kanan, dinding, ke arah kiri, dinding, ke arah belakang, dinding, ke arah depan, apa Pak? Pintu kan? Atas, itu kan atap terlalu jauh. Dia lihat ke bawah dan kamar mandinya itu Allah takdirkan, qadarullah itu satu paket dengan toilet, Pak. Nah, Allah takdirkan juga toilet itu kotoran manusianya itu masih kelihatan di situ, Pak.
Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Miski pada waktu itu agar dia bisa selamat dari wanita tadi dan bisa mengamalkan hadis ini, langsung dia ambil kotoran itu, setelah itu dia lumurkan di seluruh tubuhnya. Kira-kira kalau kita berani seperti itu atau tidak itu, Pak? Halo. Masya Allah, Masya Allah. Itu ada orang yang seperti itu. Nah, wanita tadi yang di luar kamar mandi sudah senyum-senyum gitu. Akhirnya ketika Abu Bakar Al-Miski ini keluar dari kamar mandi dalam kondisi berlumuran kotoran manusia. Nah, wanita itu teriak-teriak, Majnun, Majnun, Majnun. Gila ini laki-laki ini. Lalu pintunya itu kemudian dibuka. Setelah itu Abu Bakar Al-Miskin lari sekencang-kencangnya, Pak. Selamat, alhamdulillah. Setelah peristiwa itu, setiap orang yang ia ketemu dengan Abu Bakar itu ia mencium minyak misek, bau minyak misek. Maka setelah itulah ia dipanggil dengan Abu Bakar Al-Miski, yang bau tubuhnya harum seperti bau minyak Allah. Jadi orang yang seperti ini nanti juga akan mendapatkan naungan dari Allah. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada kisah tuh Nabi siapa, Pak? Yusuf. Itu Bapak sekalian nanti pasnya itu bagaimana cibiran wanita-wanita itu ada dalam surat 12 ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turabitu fatah. Dan wanita-wanita di kota itu di Mesir itu berkata, bagaimana ini isi pejabat kok dia menyukai, kok dia menggoda anak mudanya, yang tidak lain yang dimaksud dengan Fatah itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi akhirnya memang ini Nabi itu mendapatkan fasilitas yang disebut dengan ismah, maka ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat kuasa Allah sehingga godaan apapun yang dilakukan oleh istri pejabat. Nah, ini kalau ayat seperti ini itu didekati agak dalam, Pak, itu juga butuh penjelasan juga, Pak. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata imro'ah. Imro'atul aziz, isi pejabat. Nah, kenapa di situ tidak didefinitifkan nama orangnya, sekalipun para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud itu adalah Zulaikha. Satu di antaranya hikmahnya adalah bahwa kasus seperti itu bisa menimpa kepada siapapun. Apalagi kalau pejabat, kan rata-rata godaannya seperti itu kan, Pak ya. Pejabat sibuk, istrinya di rumah. Itu kan, itu biasanya godaannya banyak atau tidak, Pak? Ya, kadang-kadang dengan sopirnya, kadang-kadang dengan yang lainnya. Gitu. Nah, baik. Setelah itu dikatakan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfa hatta la ta'lama syamaluhu ma tunfiqu yaminuh. Jadi ini yang terakhir jemaah sekalian, siapa yang mendapatkan fasilitas naungan Allah, seorang laki-laki yang ia berinfak bisadaqah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikannya. Dan ini memberikan sebuah isyarat asal dari sedekah itu memang secara sembunyi-sembunyi. Tapi bolehkah kita bersedekah terang-terangan? Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Tapi kita harus bisa mengelola hati kita. Pastikan motif kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mudah-mudahan ketika kisah ini saya sampaikan ini menjadi inspirasi kita. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang kakek pas pengajar seperti ini, habis pengajian itu ketemu dengan saya. Ustaz, alhamdulillah sejak saya masih muda sampai saya pensiun, saya alhamdulillah sebelum subuh masuk ke masjid itu selalu saya infak. Sekalipun setelah pensiun, maaf, dia sebutkan nominalnya, Pak. Tidak seperti ketika saya masih aktif kerja. Tapi sampai hari ini ketika usaha saya sudah hampir usia 80, alhamdulillah itu di usaha seperti itu dan saya pensiun, setiap hari sebelum subuh itu saya masuk masjid itu selalu infak Rp2.000, tapi istiqomah. Tapi yang penting kan keistiqomahan itu kan. Jadi jangan melihat nominalnya, istiqomah.
Ini kayaknya besok pada infak semuanya sebelum masuk ke masjid Pak itu. Baik, saya kira ini jemaah sekalian masih panjang ini, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ditutup atau ada yang ditanyakan? Silahkan Pak Haji. Orang-orang kafir ya? Iya, iya. Iya. Oh iya, iya, iya. Iya, nanti kita ambil itu kan pas kita pertemuan keempat. Pekan keempat itu kan jelang-jelang tanggal 25 Pak Ji. Nanti kita ambil di pas itu. Nanti kita kembali lagi. Ada poin-poin penting tadi. Saya tadi mau ngelanjutin atau mau tema baru, itu saya hitung-hitung kayaknya kalau 2 pekan lagi itu pas momentum Natalan, jelang-jelang Natal itu kan. Maka itu kalau kemudian kita bahas pas itu 2 pekan yang akan datang kayak pas momentumnya pas. Sekarang itu kan tanggal berapa Pak sekarang? 8 ya? 8 tambah 7, 15, 15 tambah 7, berarti 22 ya? Nah itu kelihatannya pas, nanti pas deket-deket dengan momentum Natalan, mudah-mudahan nanti 2 pekan lagi pas kita bahas tentang adab dengan orang-orang kafir. Ini memang masalah yang agak sensitif aja. Masalah yang agak sensitif, tapi ya perlu kita ketahui tentang adab kita kepada orang-orang kafir ya. Nanti kita lihat bersama bagaimana pendapat dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bagaimana ayat-ayatnya, bagaimana hadis-hadisnya yang beliau ungkap di dalam kitab ini. Saya kira itu, insyaallah nanti 2 pekan lagi Pak Ji. Kalau saya lupa ingatin Pak Ji itu. Oke, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sehat.